Oke, halo teman-teman. Pada video kali ini kita bakal ngebahas soal budidaya ikan dengan metode menggunakan ember atau biasa disebut dengan budik damber. Nah, ini caranya si embernya itu dikasih tutup yang udah ada bolongnya ya. Jadi nanti budidayanya tuh nggak cuman ada ikan aja di dalamnya, tapi bakal ada tanaman yang bisa ditaruh di atasnya di bagian sini. Jadi nanti ini pakai semacam gelas pop ice gitu, terus dimasukin areng atau kapas atau apapun yang teman-teman bisa pakai, serabut kelapa atau apa, jadi bisa ditaruh di atasnya gitu. Dan tanamannya itu dikembang biakan dengan metode aquaponik ya. Jadinya dia pakai sistem air yang ada di situ aja gitu. Nah, ini ada 4 buah ember yang bakal diisi penuh. Nah, nanti ini ikan bakal diisi ikannya adalah ikan lele. Nah, ini ikannya nih. Jadi ini ada sekitar 100 ya, 100 bibit lele. Nanti bakal dimasukin ke dalam tiap embernya itu 25 gitu. Nah, nanti kita bakal lihat nih gimana perkembangannya sama efisiensi dari cara budik damber kali ini. Apakah nanti lelenya bakal hidup semua atau bakal ada yang mati? Nah, ini juga saya nggak tahu. Tapi yang pasti ini adalah salah satu cara budidaya ikan ya yang lagi lumayan ngetren semasa pandemi. Jadi saya pengen coba juga. Oke. Ya, mudah-mudahan bisa mendapatkan kalkulasi dari rumus lah ya. Rumus atau formula di mana bisa menghasilkan keuntungan untuk budidaya ikan dalam ember. Untuk ember yang digunakan ini ukurannya sekitar berapa ya? 80-70 liter gitu ya. Terus dimana dikasih bolongan di sini untuk kalau misalkan dia ada air yang berlebih masuk, jadi dia bakal otomatis kebuang. Kalau misalnya contoh dia kehujanan gitu ya, atau kemasukan air. Nah, di atasnya ini dibolongin untuk yang tengah ngasih pakan, yang sisanya ini untuk ditaruhin, ya itu tadi ya gelas yang dimasukin tanaman seperti kangkung, selada atau apapun yang bisa ditanam dengan metode aquaponik. Nah, sekarang ini lagi ngisi airnya. Nanti kalau misalnya udah penuh, sudah diendapkan dalam jangka waktu yang cukup lama ya. Kalau misalnya pakai air sumur katanya sih setengah jam aja cukup. Jadi nanti ikan bisa langsung dimasukin. Kalau mau bagus sih katanya pakai probiotik, cuman saat ini saya nggak dapet probiotiknya. Atau teman-teman bisa tulis di kolom komentar nanti untuk ngasih tahu kira-kira apa nih, kalau misalnya ada yang tahu gitu ya. Kasih cairan apa gitu biar air endapannya itu bagus untuk ditempati sama ikan lele. Karena yang sekarang dipakai ikan bibitnya ya, bibitnya bibit lele. Nah, untuk pakannya ini kita pakai pakan yang warna merah yang biasa dipakai untuk koi untuk beberapa minggu awal ya, sampai ikan lelenya nanti bibitnya itu berkembang besar. Nanti kalau misalnya udah besar, lelenya bakal dikasih pakan yang ini yang biasa gitu. Karena kalau yang ini proteinnya lebih tinggi, jadi untuk pembesaran tahap awal, nanti untuk pakan biasanya tiap harinya gitu. Kalau sudah besar. Yang ini harganya 10.000 per 400 gram. Yang ini harganya sekitar 14.000 untuk sekilonya. Jadi ya ini jatuhnya lebih murah sih ya daripada yang ini. Nah, ini contoh dari tanamannya. Ini tanaman pakai tanaman kangkung, terus di dalamnya dipakai arang. Jadi tanamannya itu harus yang ada akarnya ya, atau yang bisa ditanam dalam air. Jadinya nanti hasilnya ini bisa dipanen cepet sih, kurang dari 2 minggu kayaknya dia udah banyak gitu dan bisa dipanen. Jadi nanti kalau mau masak lele bisa pakai tanaman kangkung. Oke. Nah, ini produk finalnya. Ini ada 4 ember, terus ada saluran pembuangannya ya. Kalau ini sih pakai pipa ya biar nggak berantakan. Jadi nanti saluran pembuangannya tuh di ujung. Terus ya tutupnya gini. Jadi dimasukin semuanya ke
atas ke dalam tutup, terus nanti direndam di dalam air yang ada ikannya. Nah ini ikannya udah pada masuk ke dalam. Satu embernya ini ada 25, jadi totalnya ada 100 ikan. Oke, nah nanti kita lihat perkembangannya gimana ya. 3 weeks later. Oke, halo teman-teman. Ini sekarang udah masuk minggu ketiga ya. Jadi udah 3 minggu lebih lah. 3 minggu lewat setelah masukin bibit pertama. Jumlahnya 100 ekor kan ya. Terus selama 3 minggu itu yang udah mati ikannya ada sekitar 48 ekor. Oh my god! Wow! Nah itu banyak faktor sih. Pertama mungkin dari air, dari dari suhu ya, karena mungkin karena taruh tempat panas juga. Terus mungkin juga dari bibitnya itu sendiri, dari pakan, itu banyak faktor. Nah untuk tanamannya sendiri ini kalau dilihat perkembangannya ya bisa dibilang tumbuh sih ya. Tapi saya nggak bisa bilang baik nggak gitu pertumbuhannya, karena saya nggak tahu jujur aja untuk kangkung tuh apa istilahnya, perkembangan yang baiknya itu seperti apa gitu. Jadi ini udah lewat 3 minggu. Kalau misalnya dilihat ini kangkungnya udah mulai jadi, dan kalau saya pikir masih belum bisa dipanen sih ya, karena kangkungnya masih belum panjang lah ya, belum terlalu banyak daunnya. Dan kalau misalkan kalian bisa nyium di sini, aroma dari si bak ini udah mulai bau apa ya istilahnya, bau kolam lele lah, bau khas kolam lele itu gimana gitu. Jadi ya beginilah kondisinya 3 minggu. Jumlah total yang mati ada 48, berarti sisanya masih sekitar 52-an lah ya, kayak gitu. Dan juga mungkin bisa jadi juga ini tempatnya terlalu kecil, jadinya si lelenya itu pada berantem di dalam ininya, baknya, jadi mengakibatkan kematian. Dan itu juga saya belum tahu kenapa gitu. Dan rencananya sih ini si kangkungnya kayak masih banyak space, jadi bakal ditambah-tambahin lagi. Kita coba kasih makan dulu yang ini, ember nomor 2 ya. Untuk ukuran lelenya udah mulai kelihatan rada gede sih, tapi belum cukup untuk panen. Untuk kemarin lihat foto-fotonya yang mati gitu, dikasih tahu yang ngasih makan, kelihatan di foto cukup besar sih. Cuman kalau ngelihat aslinya sih ternyata masih belum terlalu besar sih. Ya mungkin sekitar sebulan lagi lah ya. Kita lihat nanti gimana. Oke, halo teman-teman. Ini kondisi embernya. Udah 4 bulan. Nah, ini ya. 4 bulan kurang lah. Kita kan masukin lelenya tuh sekitar 15 November.
Terus sekarang sudah tanggal 12 Februari ya. Jadi November, Desember, Januari, Februari, ya udah hampir 4 bulan. Nah sekarang kalau dilihat sih lelenya udah mulai rada gede ya. Dan ini kolamnya udah keruh banget karena udah penuh dengan kotoran lelenya. Dan ini kondisi dari embernya. Untuk baunya ya bau kolam lele. Terus di sini, nah ini tanamannya ya. Ini udah beberapa kali panen nih. Jadi udah dipanen, terus ditanamin lagi kalau misalnya ada akar yang mati gitu. Atau ada batang yang udah mati, tanam lagi. Nah ini kalau misalnya dilihat, ya cukup berhasil lah untuk kangkungnya ya. Jadi udah beberapa kali bisa dinikmatin. Terus untuk lelenya sekarang kita panen. Nah kemarin kan udah mati 50 ya. Nah ini kurang tahu juga nih kondisi realnya gimana. Karena ya mungkin aja dia ada yang dimakan di dalam. Jadi mungkin habis juga. Terus ya kita bakal hitung nanti jumlah lelenya ada berapa banyak. Nanti di gentong yang itu yang putih. Yang biru sorry. Oh putih. Oke, untuk sekarang kita bakal pindahin lelenya ya. Oh gede ya lumayan. Oh gede itu mah. Hampir mirip yang di rumah Umi Mam. Ada tapi. Dua. Ngeles doi. Nggak apa-apa kecil juga. 3. Nah, 4. 5. Gede itu. Jadi ada yang kecil dan gede ya. Ada yang kecil juga ya. Tapi gede kecilnya juga nggak kecil-kecil banget. Mam. 7. Wah ini gede nih. Bau banget ya. Mau diinin dulu airnya? Mau di apa? Ini mau dibuang kan? Iya mau dibuang. Enggak dibuang semua. Soalnya nanti mau dimodif dulu ininya apa? Oke. Jadi ini lagi dikuras nih embernya. Karena kalau pakai saringan tadi kayaknya kelamaan juga. Jadi akhirnya langsung dibuang. Wah, kalau ditanya baunya gimana? Oh, jangan ditanya. Bau banget. Cuman airnya ini bisa dipakai untuk pupuk ya. Jadi bisa buat pakai untuk nyiram tanaman. Tanamannya bakal lebih seger, lebih fresh. Karena amonia dari ikan-ikannya ini. Oke, ini semua ember udah dikuras, habis, sudah nggak ada yang tersisa lagi. Ini total dari ikannya yang ada di dalam sini nih. Nah, ini dipindahin ke air yang lebih bening. Ini total ada 46 lele. Jadi dari total 100 yang ditanam atau yang coba di budidaya itu cuman hidup 46. Ya lumayan lah ya untuk percobaan pertama kali. Survival rate-nya bisa sampai sekitar 46%. Nah next time mungkin untuk yang lebih diperbaiki adalah ini ya, persiapan dari airnya lebih kayak diendapin lagi, mungkin lebih lama gitu. Jangan buru-buru untuk di ininya dimasukin. Terus untuk apa istilahnya, sebelum ikan lele dimasukin juga di ini dulu ditaruh di suhu ruangan ya, atau istilahnya tuh di apa itu ya, intinya supaya suhu lelenya tuh bisa sama dulu dengan suhu sekitarnya gitu. Jadi nggak stres waktu masuk ke ember, dan juga pemberian pakan yang lebih proper. Itu aja sih. Oke, jadi kesimpulannya untuk
nanam lele atau budidaya ikan lele dalam ember kali ini berhasil 46%, sisanya mati. Tapi ya nanti kedepannya pengennya sih ini embernya dimodifikasi sama untuk apa istilahnya inisiasi persiapan awal dari budidaya lelenya lebih bagus lagi sih gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ya, supaya dan nyalakan lonceng notifikasi untuk update berikutnya. Oke, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.